مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu ta'ama ba'da. Dumateng sedaya para jamaah tibaan linangkung dumateng Sohibul Bait Ibu Risna ya, saha Pak Darto sak keluarga ingkang tansah kita mulyakaken, dumateng kasepuhan khususipun ingkang mugi-mugi pikantuk kamulyan saking Allah Subhanahu wa taala. Saterasipun sak sampunipun kita minggah wonten ngersanipun Allah kanthi muji syukur dumateng sedaya nikmatipun lan ngaturaken hadiah sholawat dumateng Kanjeng Rasul. Saha kita ngantiraken raos remen kita dumateng Kanjeng Rasul kanthi maos tibaan kagem njangkepi wontenipun acara wadifah rutinitas ingkang sampun kita tindakaken. Kula nerasaken napa ingkang panjenengan waos, kula komitmen untuk setengah jam pengaosanipun, terus pengajian setengah jam semoga bisa maksimal dan berkualitas. Setengah jam yang seperempat jam kula ngaos, mangke seperempat jam berikutnya tanya jawab. Pramila mboten basa-basi, kula neraske ngaose wau. Monggo salam nggih. Neraske ngaos kala wau wonten Torogaten maos Al-Haditsus Tsani. Mangke menawi jenengan pengen ngertos pun kula nembe kula damel mangke kantun weni teng channelipun mawon mangke kula paringi ngertos. Insyaallah sing sak menika nggih badhe kula rekam sisan, kula video. Paling rupane nggih namung foto sekedhik ngoten, fotone jenengan rapati cetha ora apa-apa. Sing penting ana suarane ngoten nggih. Nah kula waos niki satu persatu napa nek bahasa Qur'ane ayat. Nah teng mriki nggih bait napa-napa istilahnya. Sampai dumugi ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hatta ajluwa lakum ma'raisa ma'aniya ajalil ahbab. Maknanipun hadirkanlah hatimu wahai golongan orang-orang yang punya hati. Ketoke bahasane kaku nggih. Dzawil albab itu orang yang punya hati. Hadirkanlah artinya berarti gunakan semaksimal mungkin. Golongan orang-orang yang akalnya masih berfungsi. Karena perbedaan manusia dengan yang lain itu meng fungsine dengan akal niku. Nek akale pun boten diagem, sehebat apapun manusia tidak ada harganya di mata Allah Ta'ala. Wingi dihebohkan dengan berbagai peristiwa sehingga gerin donya. Saat ini kita sek terus-menerus niki bertubi-tubi kasus narkoba, jual beli sabu-sabu, dan itu orang-orang besar. Kenapa? Karena akalnya tidak digunakan, nggak dipakai. Maka nggak aneh menawi Al-Quran sering fa'antabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang akalnya masih berfungsi. Pelajaran artinya berarti kita jangan sampai seperti mereka. Kita jangan sampai meniru perilaku orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Hatta ajlu lakum araisa ma'ani ajal ahbab,
Sehingga ketika akal kita sudah berfungsi, ngendikanipun Mbah Atibai, saya akan perlihatkan adzulwa lakum. Adzulwa niku jalak niku maknanya jelas. Aroisa ma'ani, puncak-puncak hiasan-hiasan. Mulane enten walimatul urus, resepsi hiasan, resepsi keindahan, rupane keindahan penganten. Karena puncak kehidupan itu nikmate urip niku ngantenan, ngoten. Ngantenan itu adalah satu kesempurnaan hidup. Pertemuan antara dua manusia, menemukan dua jenis manusia untuk saling mengisi. Mana terus diwastani keindahan. Ma'ani adzalil ahbab, akan aku sampaikan keindahan-keindahan adzalil ahbab yang terkandung dalam diri orang yang paling kekasih, yang paling sempurna, kekasih yang paling luhur. Kekasihipun sing digendaki Gusti Allah nggih menika Kanjeng Nabi. Al-mahsusi bi asrofil alqab, yang diberi kekhususan oleh Allah dengan mulia-mulianya julukan. Panjenengan nate rawuh teng Madinah, di depan Masjid Madinah tenggen napa? Tembok-tembok itu ada nama-nama. Itu semua adalah julukan Nabi Muhammad. Nama lain dari Nabi Muhammad. Namanya ada 200-an. Al-Habib, Al-Mahbub, terus Toha, Yasin, dan seterusnya. Al-Mahi, dan seterusnya. Niki orang yang punya julukan sangat banyak dan semua julukannya baik. Ini memang Rasulullah. Ar-Raqi ila hadratil Malikil Wahhab, di mana beliau mencapai puncak bersanding dengan Al-Malikil Wahhab, raja yang selalu memberi, raja yang tidak pernah sombong, raja yang selalu memberi, pemurah. Nggih menika Gusti Allah. Artinya apa? Artinya wa qarana asmahu ma'asmihi tambiyan ala uluwi darajatihi. Allah selalu menyebut nama Nabi Muhammad bersanding dengan asmane Gusti Allah. Setiap awak dhewe maos Gusti Allah menyebut kata Allah, biasa belakangnya pasti Muhammad. Ada Muhammad. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah Allah, seterusnya taatlah Allah, taatlah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, bila engkau mencintai Allah, maka ikutlah aku Gusti Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullah, maka akan dicintai oleh Allah. Jadi kunci kita mendapat kasih sayang Allah menawi kita sampun pikantuk kasih sayang dumateng saking Kanjeng Nabi. Lah kita akan mendapat kasih sayang, artinya perhatian dari Kanjeng Nabi ketika kita menjadi murid atau menjadi umat yang bisa meniru, yang bisa menyenangkan hati Kanjeng Nabi. Lah muga-muga kaya mbak niki kumpul-kumpul senajan le maca rung pati paseh, seh gretal-gretul tapi wis nyenengke Kanjeng Nabi. Iki ana wong kerajaan iki do kumpul-kumpul, le maca ora pati paseh ora apa-apa. Tapi le do kumpul le seneng karo aku. Niki dipirsani kali Kanjeng Nabi. Masyaallah. Ya niki macam-macam umat Kanjeng Nabi ana sing model kumpul-kumpulan ya cilik-cilikan. Maca maknane piye kuwi mboten paham, wis ora apa-apa, sing penting kumpul-kumpul. Ya mungkin Kanjeng Nabi yo kuwi tunuwun ya Pak Tefor ngaten nggih, mungkin dikancani kae kancane mbok-mbok wedok kae mbah-mbahnya. Ben tambah seneng karo aku, tambah tresno. Karena kecintaan seseorang itu akan diukur dari perilaku atau perbuatan. Tiang niku akan kelihatan cintanya seberapa jauh, seberapa besar pengorbanannya. Jadi awak dhewe ini pengorbanannya karo Kanjeng Nabi niku lebih banyak, berarti itu bukti bahwa kita cintanya lebih banyak. Satu hari kita membaca sholawat berapa kali? Nah itu ukurannya di situ salah satunya. Maka nek saged badhe salat niku maca
Mboten sah kathah ping 100 napa ping 200. Berarti satu hari sudah 1000. Sholawat sangat mudah sekali, nggak terasa. Mangke 100 hari berarti sudah 100.000. Ra kroso 100.000 untuk baginda Kanjeng Nabi. Nah, itu nggak usah kita hitung. Berarti seberapa banyak kita membaca nama beliau, berarti itu tanda bukti cinta kita kepada beliau. Nek lek kumpul-kumpul ngeten 1 bulan 1 kali, alhamdulillah, daripada sama sekali. Ana sing mulutan sekali, ana sing sama sekali. Blas mulutan ya ora melu, bahkan ngaromke bahkan menganggap bid'ah dan seterusnya. Hatta nadhara ila jamalihi bila satrin wala hijab. Sehingga nadhara ila jamalihi, Rasulullah ketika naik ke Sidratul Muntaha itu melihat jamali wajhi Allah, melihat ketampanan wajah Allah bila satrin wala hijab, tanpa tutup. Hijab itu tutup. Wanita yang berhijab itu artinya bertutup, ditutupi wajahnya, berhijab. Falama ana awanu zuhuri samsi risalah, ketika sudah waktunya akan terlihat sinar matahari keutusan Kanjeng Nabi sing diibaratkan munculnya sinar matahari. Karena sebelum Kanjeng Nabi lahir itu, sebelum Kanjeng Nabi diutus itu seolah-olah bumi alam semesta ini gelap gulita. Gelap gulita dengan kebodohan sing diwastani umul jahiliyah. Umil jahiliyah sumbernya kebodohan. Di mana di sebelah kiri Makkah, rupanya teng Eropa, teng Afrika, itu bentuk perbudakan. Manusia itu dihargai dengan uang. Sing kuat regone larang. Karena apa? Perbudakan di Rom, yaitu kerajaan Roma. Terus di Kisra, kerajaan Kisra itu juga sama tapi tidak perbudakan. Manusia itu dihargai dengan kehebatan, bisa mengalahkan yang lain. Sampai enten apa? Matador, ya, teng Spanyol, teng daerah mereka. Itu untuk kebanggaan. Di tempat kelahiran Rasulullah sendiri gelap sekali juga. Kenapa? Manusia hidup di dalam penyembahan yang tidak jelas. Rupanya nyembah paganis atau nyembah berhala, memuji-muji sesuatu yang tidak pada tempatnya. Lebih tragis lagi, punya adat tradisi mengkerdilkan atau memarginalkan harkat perempuan. Tiang setri dipun jelaskan teng Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidzambin kutilat. Mereka kalau punya anak perempuan malu. Akhirnya do dipateni, lemateni mohon masih hidup, maksudnya ora dipateni sembelih mboten, tapi toko digaweke luwangan, segurke luwangan terus dipendem. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Anak-anak perempuan kecil dimasukkan di situ. Dan ini akhirnya gelap sekali kehidupan dunia itu entah berapa ratus tahun. Jadi rusak, dunia ini rusak sebelum Kanjeng Nabi datang. Alhamdulillah setelah Kanjeng Nabi datang, Kanjeng Nabi diibaratkan munculnya sinar matahari dalam kegelapan. Tak terasipun falamma ana awanu dhuhuri syamsi risalah. Terus saya pripun? Lak pun do apal. Nah, ini terusanipun ya. Fi samail jalalah kharaja bihi marsumul jalil linaki bil mamlakati Jibril. Beliau datang di langit keagungan, rupane minggah wonten Sidratul Muntaha, naik sampai di tempat di mana malaikat Jibril saja tidak berani. Karena kalau malaikat Jibril ikut naik ketika berinteraksi sama Kanjeng Nabi, nanti kalau saya naik ke atas sowan kalih Gusti Allah, sinar saya atau cahaya saya lebur. Jadi ilustrasi ini Gusti Allah niku maha cahaya,
Lah malaikat Jibril itu cahaya kecil. Jadi ketika masuk ke situ larut hilang. Utawa Gusti Allah niku maha energi, malaikat Jibril niku energi kecil. Sehingga nek melu nyedek-nyedek kesedot wis ra ketok. Lah Kanjeng Nabi kenapa kok mampu? Karena Nabi Muhammad materi yang bukan cahaya. Rupanya saking tanah liat dari anak turunnya Nabi Adam. Walaupun Nabi Muhammad itu nurun qabla bi alfi amin qabla ayahluku Adam, sudah berupa nur 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Itu sudah ada Nur Muhammad. Tapi secara keturunan napa niku terah, Nabi Muhammad tetap lahir dari rahim ibu, rupanya dari Siti Aminah, dan juga ada bapaknya rupanya Sayyid Abdullah. Jadi nek secara ruhani beliau adalah nur sebelum semua wujud. Alam semesta ini wujud, Nabi Adam belum wujud. Yang pertama Allah menciptakan makhluk di dunia ini adalah Nur Muhammad. Semua mengitari Nur Muhammad. Nah, jenengan saged mirsani planet, mungkin sok teng video napa teng gambar alam semesta itu ada planet dikelilingi oleh planet-planet kecil yang lain. Berklaster-klaster, bermiliat-miliat planet. Lah Rasulullah itu adalah pusaran tempat napa? Tempat pusat semua planet itu. Alam semesta itu selain yang di pusaran tersebut. Maka teng Al-Qur'an dipun jelasaken Rasulullah kok dilahirkan itu adalah rahmatan lil alamin. Karena tanpa ada Rasulullah tidak ada artinya kehidupan di dunia ini. Kenapa? Ya karena nggak ada hidayah, tidak ada penyampai petunjuk Allah kepada manusia. Jadi Rasulullah ini minangka kasih sayang Allah kepada umat manusia supaya menungso bisa mengerti jalan kepada menuju Tuhannya. Saterasipun kharaja bi marsumul jalil linaki bil mamlakati Jibril, ya Jibril nati fi sairil makhluqat. Wahai Jibril, undanglah kepada semua makhluk min ahlil ardi was samawat, dari bumi dan langit, bitahani wal bisarat dengan sukacita dan kabar gembira. Jadi malaikat Jibril didhawuhi Gusti Allah untuk ngundang, jadi ngendika mengenai pengumuman, memberi pengumuman untuk semua alam semesta. Alam semesta ini berarti bukan hanya manusia, kabeh kewan-kewan semua mendapat komunikasi atau mendengar komunikasi malaikat Jibril ketika malaikat Jibril niki ngundang napa dawuh Gusti Allah, fa inna nural almasun wasirul maknun, sesungguhnya cahaya yang tersimpan, wasirul maknun, dan rahasia yang sangat rahasia yang tersimpan rapat, allati aujadtuhu qabla wujudil asya, yang aku wujudkan sebelum semua wujud, wa ibda'il ardi was sama, dan sebelum terciptanya langit, bumi dan langit, angkuluhu fi hadhil lailah ila batni ummihi masrura. Saat malam ini aku pindah dari tempat yang tersimpan rapat menuju ke perut ibunya dengan kondisi senang dan menyenangkan. Amla ubihil kauna nura, dengan dirinya akan aku penuhi alam maya pada ini, alam semesta ini dengan cahaya. Wa akfuluhu yatiman wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathira, dan akan aku asuh dalam kondisi yatim dan akan aku sucikan dan keluarganya dengan disucikan penuh. Konklusi atau hasil napa niki intisari saking satu prosa dawuhe Syekh Abdurrahman Atibai niki bisa kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah itu adalah memang manusia spesial yang diciptakan Allah untuk kita semua. Sampai saking spesialnya karena Rasulullah adalah manusia terbaik, maka umatnya yaitu kita adalah umat yang terbaik. Saking apike awak dhewe niki elek wae seh dikai kesempatan dadi apik. Sampai kapan? Sampai kita mati. Saurunge
nyawa sampai di tenggorokan kita masih punya kesempatan untuk menjadi umat yang mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Pramila berbahagialah, kita bersyukur kanding ngetok syukur kita dengan bersyukur memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kita nampi barokah saking wontenipun ribaan wontenipun peringatan bulan Maulid niki, berkah untuk keluarga kita, untuk rezeki kita, untuk umur kita, dan kita akhirnya akan bertemu dengan kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten lan semanten ingkang sedaya aturaken, monggo menawi badhe tanglet kula paringi kesempatan tanglet.